Nah ini ya, ini bannya bocor. Ini ban tubeless, ini ban tubeless nih. Nah, tapi dia pakai ban dalam ya. Tuh, pakai ban dalam. Bocor. Nah, ini kita akalin ya. Kita akalin nih biar bisa berfungsi lagi seperti ban tubeless. Nanti penjelasannya sambil jalan aja. Kenapa kita akalin ya? Karena ini apa namanya? Zaman sekarang cari duit susah, makanya semua diakalin biar awet sementahun. Oke? Lanjut ya. Yang pertama, kenapa dia ini memakai ban dalam? Ini bannya ukuran 80 per 90. Menggunakan velg berapa ini? 160. 1,60 in ya. Oke, velgnya 1,60 in. Nah, dia di sini terlalu lebar. Di sini terlalu lebar menggunakan ban 80-90. Jadi bannya sering jeblos. Bannya sering jeblos ke dalam, makanya dipakein ban tubeless. Sebenarnya kalau dipompa lagi dia bisa ngembang. Cuman kalau nanti kempes sedikit dia nanti bakal terjadi jeblos lagi ke dalam, habis anginnya. Susah untuk dipompa kalau pakai pompa biasa. Harus menggunakan apa namanya? Kompresor ya. Jadi dipakaikanlah ban dalam seperti ini ya. Nah, untuk mengakalinya boleh kita tambal ban dalamnya, tapi sewaktu-waktu jika bocor lagi akan langsung bocor, hilang juga anginnya seperti ini. Nah, kita akalin bagaimana caranya tetap memakai ban dalam, tetapi akan disistemkan sebagai ban tubeless ya. Gampang aja kok, ini kita bongkar dulu, cari yang bocornya, kita tambal dulu bocornya ya. Nah, jadi setelah begini, kenapa gua nggak pakai pendil tubeless aja sekalian ya kan, sudah dilepas bannya, sudah ketahuan bocornya di mana. Ini tetap kita pakai. Kenapa? Bannya terlalu kecil, 80 per 90 ya. Di sini dia terlalu kecil, jadi kita harus memakai ban yang proper dengan velg 160 ini, menggunakan ban ukuran 90. Jadi lebarnya ini hanya 80. Kita perlu yang agak lebar lagi, ukuran 90. Kenapa? Supaya ini bisa mekar. Ini heel bulbnya ini bisa mekar nempel ke velgnya ini. Nah, kalau kita pakai yang 80 ini, dia nanti dia nggak bisa mekar, makanya gampang merusut ke dalam. Dan dilihat ini juga bukan velg tubeless, tapi bisa dipakaikan dengan ban tubeless. Oke, setelah ini sudah ditambal ya. Setelah ditambal nih, kita gunakan lagi ban dalamnya. Fungsi ban dalamnya tadi untuk memekarkan ini ya, supaya dia nggak gampang jeblos ke dalam. Itu. Dan kita butuh ini untuk membuat mana dia? Bro. Jadi kita untuk membuat pentil ini seolah-olah pentil tubeless. Kenapa? Biar udara nggak gampang bocor lewat sini. Nah, jadi kita gunakan ban dalam dengan memodifikasi pentilnya ini menjadi seperti pentil tubeless ya. Jadi nanti ini seperti ini. Kita butuh ring-ring seperti ini ya. Banyak lah ya, cari di bukan cari ya, ini bekas-bekas kayak gini. Jadi kita ambil ininya. Nanti untuk begini kita masukkan satu ring. Kemudian kita masukkan ini, benar. Kita masukkan satu seal. Nah, karet seperti ini supaya dia untuk sealer ya. Supaya angin tidak keluar lewat pentilnya ini, lewat lubang sini. Kalau ada bocor di sini, sumama kena paku. Nantinya jika ada bocor di sini, dia akan keliling keluar. Nanti dia lewat pentil sini, lewat lubang sini. Mana dia? Nah, keluar sini ya kan. Nah, kita buntu ini. Kita sealer menggunakan karet ban dalam seperti ini. Setelah ini masuk di dalam sana, sebentar. Ini kan sudah kita sealer ya. Dia akan masuk di sini. Nah, buntulah dia. Ya kan?
Kemudian kita butuh satu lagi sealer seperti ini ya. Nanti kita rapikan guntingannya, dibulatkan. Nah, jadi angin tidak akan keluar lewat sini. Oke. Kemudian kita kasih ring lagi. Kemudian kita kunci. Nah, seperti ini. Jadilah dia seperti pentil tubeless ya. Angin tidak akan bisa keluar lewat mana-mana. Oke, seperti itu untuk simulasinya. Nah, ketika ban dalam dipakai, dia untuk mekarkan ini, dia untuk menahan ini supaya dia tidak masuk ke dalam lagi ya. Untuk memekarkan ban ini supaya dia nggak masuk ke dalam, tidak jeblos lagi. Jadilah ini ban tubeless menggunakan ban dalam tapi semi tubeless ya. Jadi akhirnya jadi semi tubeless. Ketika nanti ban ini kena paku, dia tidak akan langsung bocor dan tidak akan langsung kempes. Kenapa? Karena ini sudah menjadi ban semi tubeless ya. Dibocor tidak ditusuk paku, dia tidak akan bocor kecuali lewat pakunya sini dan lewat sini yang sudah kita buntu, dia juga sudah tidak bisa lewat sini lagi anginnya. Akhirnya angin tetap berada di dalam sampai paku dicabut dan ditambal menggunakan cacing tubeless seperti ini. Oke, nggak masalah nanti kalau ada bocor pakai aja ini. Tapi ini jadi kempes nantinya. Kalau ada kena paku ya, di dalam akan kempes. Nah itu tetap kekurangannya di situ. Jadi ya, ini tetap kempes tapi ban ini tetap akan mekar, tetap akan tidak bocor, maksudnya tidak habis anginnya karena angin sudah dibuntu lewat sini. Ya, ini kita buntu bolongannya lewat celah-celah ini loh, celah-celah peleknya ini. Sudah kita buntu. Jadi dia potensinya keluar nanti lewat ketika pakunya dicabut. Oke? Dan ketika bannya mulai kempes, ini akan kembali masuk lagi ke dalam karena ini juga sudah kempes di dalam ya. Makanya kita bilang ini semi tubeless. Jadi memang kelebihannya adalah nantinya ketika kena paku lagi dia tidak akan langsung kempes. Pak, ya. Dia nggak akan langsung kempes ya. Jadi masih kita bisa terselamatkan dengan ban tubeless ini jika kena paku. Biasanya langsung kempes apalagi waktu kita saat keadaan motor ngebut laju ya, biasanya langsung goyang kalau motor kena paku langsung kempes. Tapi kalau menggunakan ban semi tubeless seperti ini, ketika kena paku dia tidak akan langsung kempes dan motor tetap aman, kita juga tetap aman di jalan ya, nggak mewanti-wanti. Tapi ingat, setelah kena paku ya itu tetap ditambal lagi supaya ini bisa ngembang lagi ya, ban dalamnya ngembang lagi, ban luarnya ditambal, kemudian ban dalam bisa ngembang untuk mengembangkan ban ini biar bisa mekar menutupi velg ini supaya angin tidak bisa jebol lewat sini lagi. Kecuali kalau mau ganti ban pakai tubeless ya pakai yang 90/80. Kalau ini masih 80/90, jadi ini lebih kecil. Ya, namanya juga kita mengakali supaya jadinya awet sementahun karena ya akhir-akhir ini dan besok-besok ya kita sulit untuk mencari duit. Bisa beli motor tapi tak bisa beli ban. Kadang kan berat orang mau beli ban itu ya. Nunggu botak banget, nunggu gundul bannya baru diganti. Nunggu seperti ini baru diganti. Bahkan seperti ini aja pakai ban dalam. Seharusnya kan ganti aja bannya dengan ukuran 90/80. Tapi kalau menggunakan ini ya kita bisa ngakalin, bisa hemat ya, seperti itulah namanya juga di sini ya. Ya kita harus pinter-pinter ngirit duit dengan cara apapun bisa diakalin jadinya awet sementahun kayak gitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro, ini sudah kita pakaikan di 33 PSI. Yang luar juga sudah kita tambal nih ya, kayak gini nih, udah nggak keluar ya. Luar dalam kita tambal, ban dalamnya sudah kita tambal. Biayanya berapa kalau begini ya, gimana ya? Ini kita tambal tip top ini,
hot press juga. Biayanya ya kalau sudah dibongkar begini ya